Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas najis. Yang pertama kita akan membahas benda najisnya dulu, apa saja. Sebelum kita membahas macam-macam najis, mukhaffafah, mutawassithah, mughalladah, hukmiyah, ainiyah, dan cara mensucikannya. Sekarang kita akan bahas dulu apa pengertian najis. Najis adalah sesuatu yang menjijikan secara umum. Kemarin saya lihat di televisi ada seseorang yang bugar, artis, nggak akan saya sebutkan namanya. Dia ditanya, apa sih tips supaya sehat dan selalu bugar? Dia menjawab, saya itu selalu minum air kencing sendiri setiap bangun tidur. Jadi pertama kali yang dikonsumsi oleh dia adalah air kencingnya. Bagi dia tidak jijik, tapi secara umum itu menjijikan. Dan itu najis. Kemudian najis juga adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki. Artinya nggak boleh dimakan, haram. Nggak boleh diminum, haram. Dijual beli pun tidak sah. Lalu bagaimana dengan seseorang yang menjual pupuk kandang? Akadnya bukan jual beli, tapi bisa dengan hibah yang berupah. Upah atau gaji ya. Bagaimana? Ini kotoran pupuk kandang dari kotoran sapi atau sejenisnya, saya kasih ke kamu, tapi kamu harus bayar. Kasih tapi minta bayaran. Atau dia membayar kerja kita, bukan membeli pupuknya. Makanya akadnya harus benar. Apalagi di sini kita sering transaksi jual beli pupuk kan. Bagaimana caranya? Ini saya bayar kerja kamu yang sudah mengumpulkan pupuknya, mencari karungnya, memasukkan kotorannya ke dalam karung, kemudian saya bawa. Jadi membayar jasa, bukan membeli pupuk. Kenapa demikian? Karena najis itu tidak boleh dijual beli. Akadnya dirubah, ya. Kemudian yang ketiga, najis itu apabila ada padanya. Misalnya di baju, di pakaian, ataupun di tempat, ini bisa menyebabkan ibadah tidak sah. Di antara ibadah itu adalah sholat, tawaf. Kalau sholat kita menggunakan baju yang ada najisnya, tidak sah. Di tempatnya ada najisnya, tidak sah. Di badan kita ada najisnya, tidak sah. Maka ini termasuk dari salah satu syarat sholat. Harus bersih dari najis. Dan rumus najis ini bisa berpindah kepada yang lain kalau basah. Atau salah satunya basah. Kencing, basah. Kaki kita kering, kita menginjak kencing. Maka berpindahlah najis itu asalnya di lantai ke kaki kita. Air kencing basah, kemudian lapelnya kering, kita pel langsung, maka alat pelnya menjadi najis, kita sebarkan, maka najis menyebar. Dan tidak berlaku antara kering dengan kering. Kotoran yang sudah kering, air kencing yang sudah kering, kaki kita kering, gak bermasalah kita lewat di situ, gak berpindah ke kaki kita. Kita duduki, maka tidak berpindah ke celana kita. Karena sama-sama kering. Kalau kaki kita basah, pakaian kita basah, kotorannya atau kencingnya masih basah, itu pun sama bisa memindah. Yang tidak bisa memindah najis itu hanya kalau kotorannya atau najisnya dalam keadaan kering dan tubuh kita, baju kita ini pun sama kering. Kering dengan kering ini tidak memindah najis. Makanya kalau ada tapak kaki anjing
dalam keadaan kering, artinya hanya debu saja. Debu di pekarangan rumah kita, di teras kita. Ini kita tinggal sapu saja, cukup. Karena najisnya tidak berpindah ke lantai, hanya di debu saja. Mafhum ikhwan? Sekarang apa saja benda najis? Pertama, air kencing. Kedua, air madhi. Ketiga, air wadi. Sesuatu yang keluar dari kubul atau kemaluan, ini ada 4. Air kencing, madhi, wadi, dan mani. Mani tidak najis, tapi yang 3 ini najis. Air kencing sudah jelas. Air madhi, apa itu air madhi? Air madhi itu air yang keluar dari kemaluan dalam keadaan syahwat memuncak. Kelamaan berdiri, kemudian keluar air, dan keluarnya itu meleleh, tidak muncrat, tidak enak, bahkan kadang-kadang tidak kerasa. Itulah air madhi. Jadi bagi orang yang sedang berhubungan, kok dia foreplay dulu, artinya pemanasan dulu, itu pasti air madhinya pun ikut keluar. Dalam puncak syahwat, dalam keadaan berdiri, itu biasanya ada air yang keluar di kemaluannya, itu namanya madhi. Jadi kalau dia pemanasannya menggunakan celana dalamnya biasanya najis. Kemudian apa itu air wadi? Air wadi itu air yang keluar, biasanya keluar berbarengan dengan kencing, dan dia telah melakukan sesuatu yang berat. Pagi sampai sore dia ngecor, kemudian kencing. Ketika kencing seperti ada yang kental-kental di kencingnya, nah itu wadi, ya. Kemudian yang keempat, kotoran, baik yang besar ataupun yang kecil. Yang besar kotoran sapi, kotoran manusia pun termasuk besar, ataupun yang kecil seperti kotoran cicak, itu pun najis. Yang kelima, sesuatu yang keluar dari lambung seperti muntah. Air liur najis tidak? Kalau tidurnya seseorang tidak menggunakan bantal, maka air liurnya ini keluar dari lambung, itu najis. Tapi kalau menggunakan bantal, maka si kepalanya ini lebih tinggi dari lambung. Air liurnya keluar dari mulut, bukan dari lambung. Jadi air liur kalau tidurnya tidak menggunakan bantal, najis. Tapi kalau menggunakan bantal, ini tidak najis. Maka bekas air liur kita yang biasa ada di bantal, sehingga menjadi gambar pulau, itu tidak najis. Kecuali bantalnya sangat pendek, sudah lama dipakai, bisa jadi kepala dengan lambung sejajar, yang keluar bisa jadi tetap dari lambung. Jadi bantalnya bantal yang normal, masih tinggi ya. Termasuk gumuh bayi. Gumuh bayi pun najis. Yang dimaafkan dari gumuh bayi itu hanya mulutnya saja. Dia menyusu ke puting ibunya. Setelah gumuh tadi, puting ibunya najis tapi dimaafkan, tidak masalah. Sedangkan gumuhnya ini tetap najis. Yang keenam, empedu. Empedu kambing, empedu sapi, empedu ayam, najis. Kulitnya mutanajis, masih bisa disucikan. Ini masih banyak orang yang makan empedu ya. Setelah sembelih kambing, diambil empedunya, katanya buat obat. Entah obat apa, obat kuat ke atau obat penyakitnya. Tapi itu najis ya, nggak boleh dimakan. Kalau pecah, itu mutanajis, bisa disucikan. Tapi biasanya kalau daging sudah kena empedu, kalaupun dicuci beberapa kali tetap pahit ya. Yang ketujuh, bisa ataupun racun.
racun ular, ataupun racun-racun yang lainnya. Yang kedelapan, air susu yang tidak halal dagingnya. Air susu kambing najis tidak? Tidak, karena kambing ini halal dimakan dagingnya kalau disembelih dengan benar. Susu kucing najis, karena kucingnya haram dimakan. Yang kesembilan, darah. Masalah darah sedikit atau darah yang dimaafu nanti kita bahas tersendiri dalam bab najis yang dimaafkan ya. Yang ke-10, nanah. Yang ke-11, bangkai. Kecuali 3 bangkai. Pertama, bangkai ikan. Ini tidak najis. Yang kedua, bangkai belalang. Kalau di kita namanya simet. Yang ketiga, bangkai manusia. Karena manusia ini bukan bangkai tapi mayat. Tidak najis. Bagaimana kalau kita sholat membawa ikan mati? Sah nggak sholatnya? Tidak. Ikannya memang tidak najis, tetapi dia membawa kotorannya, bisa juga darahnya. Darah dan kotorannya kan najis. Bangkainya memang tidak najis, tapi darahnya tetap najis. Kecuali darahnya sudah dibersihkan, kotorannya sudah dikeluarkan, kemudian kita kantongin, bawa sholat. Sah nggak sholatnya? Sah. Untuk itu hati-hati dengan bangkai-bangkai yang kecil. Sama itu juga najis. Seperti bangkai semut, bangkai lalat, bangkai nyamuk. Ini juga sama najis. Kalau kita sholat membawa bangkai binatang kecil seperti semut tadi, maka sholat kita tidak sah. Termasuk dari bangkai adalah anggota tubuh yang terpisah dari binatang hidup yang tidak halal dagingnya. Contohnya apa? Seperti bulu elang. Elang ini haram dimakan. Maka yang terpisah dari elang, ketika elang itu masih hidup, ini pun sama najis. Gak boleh kita kantongin walaupun bagus. Misalnya termasuk bulu kucing. Kucing kan tidak halal dagingnya. Maka kalau bulunya terpisah, ini najis. Kecuali sedikit. Artinya kalau kita sudah memangku kucing, digibas-gibas dulu pakaian kita. Takutnya ada yang nempel. Kalau ada beberapa yang masih nempel, ini tidak mengapa. Karena dimaafkan hanya sedikit. Itu pun kita akan bahas di dalam bab najis yang dimaafkan ya. Kalau bulu kambing najis tidak? Kambing masih hidup, kita cukur, kita bawa bulunya, sholat membawa bulu tersebut, sholat kita sah apa tidak? Sah, karena tidak najis. Kenapa? Karena kambing ini halal dimakan. Kemudian yang ke-12, asap. Ini kurang tulisannya ya. Maksudnya adalah asap dari benda najis. Kita membakar sesuatu, di situ ada pampers bayi, yang mana di dalam pampers itu pasti ada air kencingnya minimal atau ada kotorannya, itu najis. Asapnya pun najis, kecuali sedikit dan tidak sengaja. Jadi kalau ada orang yang sedang membakar sampah, dia hanya sekedar membakar, kemudian ditinggalkan. Kita yang lewat terkena asapnya, ini tidak mengapa, dimaafkan. Kenapa? Karena kita tidak sengaja. Yang najis itu, dia membakar sampah yang di dalamnya ada pampers tadi, kemudian dia diam di depan pembakaran. Kita namanya siduru ya. Kemudian asapnya mengenai bajunya, ini najis ke tubuhnya. Mafhum ya?
Kemudian yang ke-13, sesuatu yang cair dan memabukkan, yaitu arak atau khamr atau alkohol. Jadi minuman-minuman yang mengandung alkohol ini najis. Kalau terkena baju di bawah sholat tidak sah sholatnya. Lantas bagaimana dengan parfum yang mengandung alkohol atau sanitizer? Najis apa tidak? Di situ kan mengandung alkohol. Najis apa tidak? Tidak. Karena alkoholnya berbeda. Kalau kita bahas lagi bahannya, ini akan semakin dalam. Ada yang bahannya metanol, propanol, etanol, butanol. Pusing lah. Yang penting intinya saja. Alkohol yang ada dalam parfum, sanitizer, obat-obat luar, ini tidak najis. Alkohol yang ada di parfum, yang ada di sanitizer, ini bukan alkohol yang memabukkan. Coba aja. Sanitizer kita minum, ini tidak memabukkan, tapi mati. Dan juga bahannya itu berbeda. Poinnya lagi, cair. Berarti ganja ini tidak najis. Sabu-sabu tidak najis. Boleh dikonsumsi? Tidak, tetap haram karena memabukkan. Hanya saja tidak najis. Kalau sholat membawa ganja, sholatnya tetap sah. Tapi ganja dikonsumsi kemudian sholat, ya tidak sah karena dia sedang mabuk. Harus dipisah dulu ya kasusnya. Najis memang tidak, tapi dikonsumsi tetap haram karena memabukkan. Mafhum ikhwan? Kemudian yang ke-14, anjing, babi, ini najisnya berbeda. Najis mughaladah ataupun hasil persilangan antara anjing dan juga babi. Anjing kawin dengan kambing, lahirlah kambing, maka anaknya itu najis mughaladah juga. Yang ke-16 dan lain-lain, artinya kalau ada yang tahu tambahannya silahkan tulis di komentar. Mafhum ikhwan? Ada pertanyaan? Gak ada? Kalau nggak ada, kita cukupi dulu sampai sini. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.